Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 11 baik MIPA maupun IPS. Selamat ketemu lagi dengan saya Pak Parianto dalam pembelajaran PPKN di semester 1 ini pada bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum masuk ke materi, kita review sejenak untuk prestasi yang kalian peroleh pada mid semester yang lalu. Mungkin ada beberapa anak yang nilainya bagus, sudah mencapai KKM. Ada yang nilainya cukup, atau ada juga yang di bawah KKM, bahkan tidak mempunyai nilai untuk penilaian tengah semester. Untuk itu ya, ini pesan penting bagi siswa yang belum memiliki nilai mid, yaitu silahkan dibuka link penilaian tengah semester di Google Classroom, masih sama linknya. Silahkan dibuka dan dikerjakan lagi agar memiliki nilai mid semester. Bagi yang sudah nilainya bagus, silahkan dipertahankan. Nah, nilai mid semester ini bukan nilai final ya. Artinya apa? Misalkan ada beberapa yang kesalahan, ya nanti sudah konfirmasi sama guru mapel dan sudah dibetulkan, dan nanti nilai finalnya ada di semesteran ya, di bulan Desember. Nah, itu hasil dari nilai mid semester ini nanti diolah untuk ditambahkan dengan ulangan harian pada sisa bab yang ada di semester 1 ini. Dan terakhir nanti nilai itu akan terdokumentasikan dalam rapot di semester 1 untuk kelas 11 atau mungkin semester 3 ya. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini akan kita lanjutkan materinya ya. Namun sebelum masuk ke materi, tidak lupa juga saya selalu mengingatkan pada para siswa semuanya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua masih diberi kesehatan, walaupun saat ini kita masih waspada dalam pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, dan tidak sembrono atau tidak lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tetap semangat, dan kita masuk pada materi bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat demokrasi. Ya, hakikat demokrasi. Ada satu cerita ya, kalau Anda buka di buku paket ya, di buku paket pada halaman berapa ya ini ya, di halaman 38. Di situ ada Demokrasi Kebun Binatang, sebuah puisi yang menggambarkan kehidupan demokrasi di sebuah kebun binatang. Ceritanya begini ya, kita masuk ke Bonbin ya. Di situ ada pemimpin kebun binatang ya, itu ingin membuat sebuah kandang itu berpagar kawat yang cantik, tinggi, sehingga binatang apapun tidak bisa melompati, kekar, sehingga
binatang besar pun tidak bisa merobohkan kandang itu, dan luas. Di dalamnya ada danau, ada gua, padang rumput, dan belukar. Penghuninya ada kambing, ada kelinci, kijang, kucing, kuda, kerbau, keledai, anjing, domba, sapi, gajah, rusa, monyet, perkutut, burung hantu, dan jerapah. Nah, Pak Kepala Kebun Binatang berminat benar ingin memasukkan serigala ke dalam kandang besar itu. Alasannya apa? Alasannya katanya sudah 34 tahun lamanya serigala itu berada di luar. Apa tanggapan binatang-binatang yang lain? Nah, tentunya kaget ya, kalau alasannya si penjaga Bonbin itu mengatakan sama-sama sebagai binatang kan tidak apa-apa kalau dimasukkan dalam satu kandang gitu, sama-sama sebagai hewan binatang. Nah, tentunya ini ditolak oleh semua jenis binatang yang ada terlebih dahulu di dalamnya. Nah, kira-kira logikanya masuk juga ya, namun bisa diterima atau enggak ya. Nah, dengan berbagai cara, nah si penjaga kebun binatang tadi membuat penampilan serigala itu agar dapat diterima di kebun binatang itu, tidak ditolak oleh hewan-hewan yang lain ya. Dia memoles atau memakai tutup ya, situ dia membawa seekor. Satu saat penjaga binatang membawa seekor hewan berkaki 4 di depan kandang itu, ditunjukkan kepada penghuninya. Nah, kalian tengok makhluk penyabar ini, perhatikan bulunya bersih, berkilat telinganya, bahasa badannya sopan. Nah, dia jinak, baik hati, kata penjaga kebun binatang itu. Walaupun demikian ya, ke 17 hewan itu tetap tahu bahwa yang dibawa oleh penjaga tadi adalah serigala yang memakai jaket kulit kambing dan memakai telinga kambing palsu. Dia menyamar oleh Pak Kepala, oleh penjaga Bonbin tadi, biar tidak dikenal maunya, namun penghuni itu tetap mengenal bau dan keringatnya. Tidak sampai di situ ya, penjaga kebun binatang tadi ganti waktu datang ke kebun binatang tadi dan masih membawa makhluk itu dengan penampilan yang berbeda. Ya, menunjukkan tingkah laku dari binatang itu yang matanya bening, suci, ekspresinya luhur, berbudi pekerti. Dia jinak, baik hati, tanyanya. Namun apa tanggapan hewan yang lain? Ya, itu kan serigala yang menyamar lagi, pakai rompi bulu domba ya. Serigala berbulu domba, ini ada peribahasa seperti itu. Biar menyamar seperti apa, Pak penjaga, ya, biar bulunya wol putih seperti domba Australia, kami tetap kena gigi dan taringnya yang runcing-runcing itu yang ditakuti oleh penghuni binatang yang lain. Penjaga binatang marah, bagaimana kata kalian ini? Kok tidak menghormati demokrasi serigala? Hargailah hak asasi hewan, artinya jangan mengucilkan hewan apapun, katanya. Gitu. Nah,
Dari cerita tadi, ya mungkin Anda bisa mencoba menanggapi ya istilah demokrasi itu, terus kemudian pemahaman demokrasi itu kepada orang lain sih berbeda ya. Nah, terus nilai-nilai apa atau yang terdapat dalam puisi tadi, atau nilai apa saja yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh binatang tadi. Kira-kira kalau penjaga kebun binatang tadi atau kepala kebun binatang tadi tujuannya baik sebenarnya. Ya. Baiknya apa? Nah, dia ingin memperlakukan semua binatang itu punya hak yang sama untuk menempati wilayah itu, gitu. Hak sebagai binatang, gitu. Baik ya, dalam satu sisi itu baik. Namun kalau baik kenapa kok ditolak? Nah, mestinya ya binatang yang lain pun itu juga tidak salah. Karena binatang-binatang yang sudah menghuni wilayah itu kan dia adalah jinak. Artinya apa? Kalau nanti binatang yang buas tadi, serigala tadi, mungkin ya dengan berbagai cara tadi, ada serigala yang berbulu domba, ya, penampilannya bagus, namun ada niat yang jahat yang tidak bisa dihilangkan. Nah, ini yang tidak boleh ditiru. Ya, serigala berbulu dombanya penampilannya aja bagus, ya keren, ya namun hatinya ya kita nggak tahu ya, serigala berbulu domba menipu ya, gitu. Itu yang ditolak oleh hewan-hewan tadi. Sudah punya menandai ciri, walaupun bagaimanapun kalau hanya penampilan aja saya nggak percaya, hatinya mungkin nggak bagus, gitu. Nah, ini yang nilai yang pantas ya, mungkin ya menjaga diri demi keselamatan yang lain. Ya banyak bisa menolak ya. Nah, buat keputusan menolak. Walaupun ya mungkin penjaga pohon-pohon tadi sudah berusaha bagaimana untuk menjinakkan penampilan biar bisa diterima. Nah, mungkin malah mengelabui akhirnya yang kurang baik ya. Mungkin kalau apapun yang namanya serigala ya binatang buas ya tetap buas, gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga. Nih, nah, mungkin nilai kehidupan binatang tadi mungkin bisa dianalogikan ya, mungkin bisa menggambarkan kehidupan manusia juga ya, bisa juga ada saatnya. Nah, ya sebenarnya gimana kalau itu diibaratkan dalam kehidupan manusia ya, mestinya di dunia ini di satu negara itu kan ada yang jinak, ada manusia yang baik, sopan, namun ada yang buas ya, ada yang galak, ada yang jahat. Nah, inilah kehidupan manusia ya di satu wilayah satu negara. Kadang gambarnya hampir sama. Kita menghadapi hal seperti itu ya. Kalau ditawari tentunya kita maunya ya baik semuanya. Namun apakah ia bisa terwujud seperti itu? Nah, makanya biar ada kehidupan itu bisa tercapai kedamaian nanti, ada unsur yang lain agar demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, gitu. Nah, ini kita masuk ke pengertian demokrasi ya. Mungkin secara etimologis sama kita ketahui bahwa demokrasi itu berasal dari demos dan kratos, pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan di mana rakyat memegang peran yang sangat menentukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat.
Ini Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, dia yang berpendapat bahwa demokrasi adalah satu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya tugas nanti bisa dilanjut setelah pertemuan ini. Anda mencari perbedaan. Ya, sebelum mengerjakan tugas ini saya beri gambaran dulu bahwa demokrasi itu kan apabila dibandingkan otoriter itu lawan katanya. Kalau seorang itu demokratis, lawannya otoriter. Nah, apa cirinya? Ya, cirinya mungkin nanti Anda kaji dalam artikel di koran atau internet, cari perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter. Nah, kalau dilihat dari satu ciri aja ya, demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat. Bagaimana dengan negara otoriter? Ya, otoriter itu biasanya negara yang berbentuk otoriter itu kerajaan, ya, terpusat oleh seorang penguasa. Gitu. Kedua, ini kaitannya dengan hak asasi manusia. Jelas kalau negara demokrasi itu menjamin hak asasi manusia. Otoriter tidak ada jaminan. Ada pembagian kekuasaan. Ya, kalau di negara demokrasi kekuasaan itu dibagi. Ada yudikatif, legislatif, eksekutif. Negara otoriter nggak ada ya pembagian kekuasaan, adanya ya semuanya satu pemegangnya. Ya. Jaminan hak minoritas, bagaimana jaminan hak minoritas? Hak minoritas itu hak yang dimiliki oleh kelompok kecil, itu ada di negara demokrasi. Mestinya dalam negara demokrasi itu kelompok kecil itu tidak perlu takut, ya, ada perlindungan. Kelompok kecil dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu ada perlindungan, ya, ada perlindungan dari negara. Di negara yang otoriter adakah? Ya tentu tidak ada, secara teori tidak ada. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ya, untuk tegaknya demokrasi harus ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Itu jelas, ini pilarnya, ya, pilar demokrasi. Kalau ada hukum, mesti tentu ada tercipta keadilan. Keadilan yang netral, adil, benar-benar adil. Di negara otoriter, tidak ada peradilan yang bebas. Ya. Demikian pula mungkin dalam kehidupan politik. Ya, dalam kehidupan politik itu mungkin hak-hak politik warga negara dijamin. Mau berorganisasi, berserikat, berkumpul, berpartai politik boleh. Di negara otoriter, tentunya ada pembatasan hak politik warga negara dibatasi. Ya, contoh ya negara demokrasi, ya mungkin di negara-negara barat, negara Amerika, ya, terus negara Indonesia ini juga masuk dalam ini ya, masuk dalam negara demokrasi. Ada Jepang, Meksiko, Filipina, ya. Sedangkan kalau negara otoriter ini ada seperti negara Korea Utara, Suriah, Tajikistan, Jerman, Kamboja, ya biasanya negara-negara yang berpaham komunis gitu. Ini jadi tugas kalian hanya merangkum, ya, memasukkan penjelasan saya tadi ke tabel ini, ya, ini tabel sebagai catatan, ya. Itu ya anak-anak, ya. Di akhir pertemuan kita tentang hakikat demokrasi saya mencoba menyimpulkan, ya, dalam benak kalian, atau tentunya nanti akan
menyimpulkan bahwa demokrasi itu lebih baik daripada otoriter ya. Terus juga ya mungkin dewasa ini memang arahnya ke sana. Namun juga tidak menutup kemungkinan ya dalam kehidupan bernegara yang modern, demokrasi itu bukanlah segala-galanya. Bukan segala-galanya. Ada beberapa negara yang negara berbentuknya kerajaan. Namun dia tetap baik, ya tetap bertahan sampai sekarang. Ya mungkin di Arab Saudi, di Eropa, di Inggris, di Belanda itu negara-negara kerajaan. Tentunya kalau kerajaan itu ya mestinya demokrasinya sama-sama negara yang presidensil itu lah mungkin ya lebih demokrasi yang presidensil ya, karena ada pemilihan presiden. Di kerajaan kan nggak ada pemilihan raja ya. Nah ini kenapa kok dia bisa bertahan? Nah mungkin salah satu faktornya raja-raja tadi itu ya mengakomodasi ya, mengakomodir aspirasi masyarakat ya. Mungkin ada jaminan HAM ya, ada dibagi kekuasaan, raja tidak mutlak ya, mengurangi kekuasaannya sehingga mereka disenangi oleh rakyatnya ya. Sebagai contoh saja misalkan di dekat kita yaitu di Jogja. Nah, Jogja ini kan daerah istimewa. Istimewanya apa? Di sana kan nggak ada pemilihan gubernur ya. Nah, pemilihan gubernur itu langsung ditentukan yaitu Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ya, yang sekarang sampai sekarang ini yang ke-10 ya. Nah ini menjadi gubernurnya. Tidak ada pemilihan gubernur. Pak berarti di sana nggak demokrasi ya. Kalau dilihat dari personnya memang tidak, karena nggak pernah ada pemilihan gubernur ya. Raja di Sri Sultan itu sekaligus gubernurnya itu istimewa Jogja, dan itu pun diterima oleh masyarakat Jogja. Masyarakat Jogja kan nggak ada yang protes ya di bawah kepemimpinan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono itu. Nah ini pada perkembangannya kan akhirnya kejelekan mungkin yang ada di otoriter itu dikurangi ya, mungkin mengurangi. Atau kalau dibandingkan demokrasi dengan otokrasi lah, kerajaan otokrasi itu, biar kerajaan itu bisa eksis ya, tentunya mengurangi hal-hal yang buruk ya akhirnya, dan itu bisa diterima. Itulah akhir dari penjelasan saya tentang hakikat demokrasi pada kesempatan saat ini ya. Itu saja ya anak-anak ya. Bila ada yang kurang puas ya, itu saja Pak yang bisa saya jelaskan. Mungkin Anda pelajari sendiri, Anda mencari referensi sendiri, dan jangan lupa untuk pekerjaan ini di PPKN halaman buku paket halaman 41 tulis tadi apa yang saya jelaskan tentang perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter. Itu saja untuk pertemuan kita pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.